Sampai sejauh ini, Chai-Er dan yang lain harus terus maju. Jika tidak, pengorbanan dari mereka akan sia-sia. Melepaskan tubuh Long Hao Chen dari punggungnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah, Chai-Er tidak lagi terus bersedih. Pada titik ini, dia hanya bisa tetap kuat. Sebagai kapten sementara, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab. Saat ini, Chai-Er membelai liontin abadi dengan penuh kehangatan. Dia kemudian berkata, "Menara kematian memiliki 7 lantai. Ketika kami pertama kali datang, Hao Chen telah ditawari warisan dari Elux. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa warisannya ada di lantai 7 menara. Tetapi dia harus melewati banyak ujian sebelum dia dapat bertemu dengannya. 10 dari 12 pengawal suci telah muncul di hadapan kita. Jadi, hanya ada 2 yang tersisa sekarang. Semuanya pasti akan muncul di lantai berikutnya. Dengan kata lain, ujian di lantai ke-6 kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir." Mendengar itu, Han Yu mengangguk. Benar, itu sangat mungkin. Di sampingnya, Lin Xin bertanya, "Tetapi, apakah ujian di lantai 6 ini bisa kita kalahkan dengan mudah?" Dari kata-kata ini, mereka bertiga terlihat sangat terkejut. Chai-Er tidak mengucapkan sepatah kata pun, merenung dalam-dalam. Dia berusaha keras membuat tebakan, tetapi masih tidak bisa mengatakan seperti apa ujian di lantai 6 itu. Han Yu memandang Chai-Er dan kembali berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana kalau membiarkan aku mencobanya?" Mendengar itu, Chai-Er segera menolak. "Jangan lakukan. Akulah satu-satunya yang mungkin bisa melewatinya." Mendengar pernyataan dari Chai-Er, Lin Xin dan Han Yu tidak berani berdebat. Mereka segera duduk bersila dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan energi spiritual. Kali ini, Chai-Er tidak terburu-buru dan memastikan mereka memulihkan seluruh kemampuan mereka sebelum melanjutkan. Di udara, inkarnasi kematian Chai-Er masih mengambang, dengan tenang berdiri di sana dan menyebarkan cahaya abu-abu yang samar-samar terlihat. Sama seperti manusia yang bernapas, setiap denyut, aura di atasnya menyebabkan udara sedikit berfluktuasi. Chai-Er memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya. Setelah melewati ujian sebelumnya, semangat dan kekuatannya secara bertahap bergabung dengan ingatannya yang sudah pulih. Dan ketika dia kembali membuka matanya, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lin Xin dan Han Yu telah membuka kedua mata mereka sejak lama. Dan semua anggota pasukan secerca harapan saat ini sudah bersatu kembali. Chen Yinger sedang beristirahat di dada Yang Wenjo. Duan Yi menopang si Masian, dan di sisi lain, Wang Yuanyuan dan Zhang Fang yang pucat sudah terbangun. Meskipun tidak ada yang bisa dikatakan dari ekspresi mereka, nafas mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan fluktuasi energi spiritual tidak dapat dirasakan keluar dari mereka. "Kalian semua datang." Melihat rekan-rekan di depannya, Chai-Er mengerutkan bibirnya. "Chai-Er, apapun yang terjadi, kami harus berhasil. Kami akan ikut bersamamu." Suara Chen Yinger masih sangat lemah, tetapi dia berbicara dengan penuh tekad. Mendengarnya, yang lain mengangguk. Mungkin mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mempersiapkan jalan bagi Chai-Er. Tetapi mereka bersedia datang meski hanya demi mendorong Chai-Er di pertempuran berikutnya. Chai-Er berdiri perlahan melihat Long Hao Chen yang berbaring. Dia tidak terus berterima kasih kepada mereka karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Memiliki rekan seperti kalian semua benar-benar hebat. Kalau begitu, mari kita naik ke lantai ke-6 bersama-sama. Dan saat mengatakan itu, dia memegang Long Hao Chen, tetapi kali ini tidak mengikatnya ke tubuhnya menggunakan rantai. Berbalik ke belakang, dia maju menuju pilar cahaya yang sudah muncul jauh sebelumnya. Semua orang bergandengan tangan saat memasuki pilar cahaya. Garis-garis cahaya bersinar, membawanya ke lantai berikutnya. Lantai 6, Menara Kematian. Setelah semua orang melewati gerbang teleportasi,
mereka semua tanpa sadar menatap ke arah yang sama. Lantai ini berbeda dari lantai kelima. Terlihat seluruh lantai 6 dipisahkan sepenuhnya menjadi dua dunia. Di sebelah kiri semuanya gelap, dan di sebelah kanan tampak sangat terang. Cahaya dan kegelapan dipisahkan dengan sangat jelas. Chai-er dengan hati-hati menempatkan Long Hao Chen di tanah, kemudian berbalik ke arah rekan-rekannya. Semuanya, tolong jaga dia. Hanyu, Linsin, aku harus meminjam kekuatanmu. Jika Long Hao Chen ada di punggungnya, itu akan membuatnya sulit untuk menampilkan seluruh kekuatannya. Saat ini, Linsin dan Hanyu melangkah maju secara bersamaan. Masing-masing sudah bersiap untuk menelan pil spiritual gabungan. Tetapi gerakan mereka segera dihentikan oleh Chai-er. Ini bukan tentang pil spiritual gabungan. Aku ingin meminjam kekuatan kalian melalui Tungguro Samsara. Kalian akan kehilangan semua energi spiritual dan akan membutuhkan 3 bulan untuk memulihkannya. Mendengar itu, keduanya terkejut. Jadi Chai-er masih punya metode seperti itu. Dari belakang, yang lain semua memperhatikan Chai-er dengan penuh perhatian. Dan apakah Chai-er benar-benar bisa melewati ujian ini? Tidak ada yang tahu apakah Chai-er akan berhasil. Mereka semua berdoa di dalam hati mereka masing-masing. Chai-er, kita juga ada di sini. Yang Wenjo dan Duan Yi berdiri. Mereka masih memiliki sisa energi spiritual. Di sana, Chai-er mengangguk setuju. Mereka berempat membentuk barisan dan Chai-er berdiri di depan perlahan mengangkat sabit dewa kematian. Di atas kepalanya, inkarnasi kematian turun sedikit. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Tetapi saat ini, itu tidak menyerang, tetapi memiliki bentuk energi yang sangat luar biasa. Menara kematian dipenuhi dengan aura kematian yang sangat panjang. Tetapi seketika, aura itu tiba-tiba menghilang dan inkarnasi kematian Chai-er menjadi semakin berkilau. Area di dada Chai-er bersinar. Itu bukanlah cahaya dari liontin abadi, tetapi pancaran abu-abu membentuk lingkaran cahaya melayang di sekitar dadanya. Sabit dewa kematian menunjuk ke depan dan mengarah kepada Hanyu. Tepi tajamnya didorong ke dada Hanyu. Saat itu dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Energi spiritual di dalam tubuhnya terasa seperti dipaksa keluar, berubah menjadi lingkaran cahaya putih yang mengalir kepada Chai-er dengan sabit dewa kematian sebagai perantaranya. Hal yang sama juga dilakukan kepada Linsin, Yang Wenjo dan juga Duan Yi. Waktu berlalu, seluruh proses penyerapan akhirnya selesai. Chai-er memperoleh lebih dari 100.000 energi spiritual. Penyerapan itu menyebabkan seluruh tubuh Chai-er melepaskan fluktuasi energi spiritual. Aliran udara tipis berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Inkarnasi kematian di langit menjadi semakin berbeda. Saat ini sosok itu menjadi semakin jelas. Sekarang tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan Chai-er. Dan seperti yang mereka ketahui, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Dengan mengambil napas dalam-dalam, Chai-er meletakkan sabit dewa kematiannya di tanah. Kemudian cahaya abu-abu yang mengelilingi tubuhnya terus tumbuh membentuk sebuah penghalang. Di saat penghalang itu terbentuk, kedua kaki Chai-er keluar dengan tiba-tiba. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkan perasaan yang dia berikan, maka ketiadaan akan sangat pas untuknya. Bahkan rekan-rekan di belakangnya merasa bahwa dia tampak tidak berwujud. Lapisan demi lapisan energi spiritual terus memancar keluar, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan cepat mengacungkan sabit dewa kematian. Pada saat yang sama, Chai-er melakukan gerakan ini, di dunia berlawanan muncul dua cahaya dan bayangan. Saat ini, semua orang merasa seperti matahari dan bulan muncul secara bersamaan. Benar, begitulah perasaan matahari yang melambangkan siang dan bulan yang melambangkan malam. Ini adalah dua kerangka, yang satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna hitam. Keduanya bergerak bersama.
Prajurit emas menumbuhkan sepasang sayap dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir tepat ke arah Chai-Er. Di sisi lain, penyihir hitam mengangkat tongkatnya, dan di belakangnya muncul setengah bulan sabit ungu tua yang terbuat dari elemen kegelapan. Cahaya dan kegelapan sama sekali tidak memiliki cara untuk bergabung. Tetapi saat kedua ahli ini bergerak, Chai-Er tiba-tiba menjadi terdiam. Dengan kata lain, saat ini dia diserang oleh kegelapan di kiri dan cahaya dari sisi kanan. Tubuhnya terkunci di jalur serangan dua ahli tersebut. Memang cahaya dan kegelapan tidak memiliki cara untuk bergabung. Tetapi di bawah pengaturan itu, Chai-Er dibatasi pada titik tengah-tengah lantai ke-6. Melihat itu, ekspresi wajah semua orang segera berubah. Kesenjangan kesulitan antara lantai ke-5 dan ke-6 terlalu berlebihan. Mereka awalnya percaya bahwa ujian di lantai 5 sudah merupakan tantangan yang sangat sulit. Tetapi di dalam ujian ini, Chai-Er tidak hanya menghadapi dua ahli sejati, tetapi juga serangan yang terbentuk dari dua elemen berbeda. Tetapi bahkan dalam kesulitan seperti itu, Chai-Er tidak panik sedikit pun. Mengangkat sabit dewa kematian di tangannya, seluruh tubuhnya dalam keadaan yang sangat tenang. Melangkah ke depan, tubuhnya bergerak dan melonjak dalam garis lurus. Saat ini, kecepatan Chai-Er tiba-tiba mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan itu melebihi prajurit cahaya. Dalam sekejap, dia berpapasan dengan prajurit itu dan bahkan melintasi jalur penyihir kegelapan tanpa melancarkan serangan. Teknik macam apa itu? Seseorang hanya bisa melihat bayangan abu-abu bergerak dengan kecepatan yang bahkan seorang asasin dari langkah ke-9 tidak akan bisa mencapainya. Mengikuti serangan langsung dari Chai-Er, inkarnasi kematian yang terus melayang sejauh ini akhirnya mendarat di tanah. Mengikutinya seperti bayangan, kemudian menyatu dengan tubuh Chai-Er setelah beberapa saat mendekat. Kekuatan dewa. Di benak semua anggota secerca harapan muncul reaksi yang sama. Tetapi mereka belum memahami sifat kekuatan dewa yang digunakan Chai-Er. Saat ini seluruh tubuh Chai-Er tenggelam dalam genangan abu-abu, dan seketika inkarnasi kematian itu menyelimuti tubuhnya yang terakhir tiba-tiba mendapatkan perasaan langsing. Sayap spiritual di punggungnya menyusut saat riak warna abu-abu beredar di seluruh tubuhnya. Saat Chai-Er perlahan berbalik, warna matanya berubah menjadi abu-abu bukan hitam diwarnai dengan putih tajam. Di mata Chai-Er sepertinya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Begitu dia berbalik, gerakan penyihir hitam dan prajurit cahaya menjadi tumpul, bahkan tidak segera meluncurkan serangan mereka. Sebuah penghalang abu-abu menyebar dari Chai-Er. Area pusat yang terbentuk dari cahaya dan kegelapan tidak dapat menembus penghalang abu-abu ini. Itu sudah sangat mencengangkan. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menghilang seketika, hanya memberi jalan pada keheningan dingin yang mematikan. Teknik pertama dari 7 seni dewa kematian, kematian di masa kecil. Chai-Er membuat gerakan, dan seketika sabit dewa kematian diluncurkan. Serangan ini tidak ditunjukkan kepada dua lawannya, tetapi itu tepat ke area tengah. Benar, membelah area ini adalah tujuannya. Jika tidak, serangan penjepit dari domain elemen cahaya dan kegelapan akan membuatnya semakin merepotkan. Melihat itu, penyihir hitam melambaikan tongkatnya ke depan, dan dari sana sinar hitam pekat terbentuk dan kemudian mengejar serangan Chai-Er. Sedangkan di sisi lain, prajurit cahaya tidak segera melancarkan serangan. Pedang di tangannya mengarah ke atas. Dalam kilatan emas, sebuah lingkaran emas ditembakkan ke arah Chai-Er. Pada detik berikutnya, dengan suara pecah yang menusuk telinga, penghalang putih itu hancur. Kekuatan kegelapan dan juga cahaya langsung bercampur di tengah mereka. Namun, tepat ketika dua kekuatan yang sangat berlawanan ini berbenturan, sinar bulan ungu dan lingkaran emas bertabrakan dengan Chai-Er. Akan tetapi, itu langsung pecah di tengah sabit dewa kematiannya. Dan secara misterius, ketika kekuatan kedua domain ini bertabrakan,
seluruh ruang tiba-tiba terhenti. Alih-alih bertabrakan, itu malah bergabung satu sama lain membentuk simbol yin yang melingkar seukuran kepala. Melihat itu, semua orang dari pasukan Secerca Harapan menatap dengan tercengang. Ini adalah kombinasi antara cahaya dan kegelapan, sihir campuran dari dua elemen. Mereka telah melihat sihir campuran sebelumnya, tetapi campuran murni antara cahaya dan gelap adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tetapi apa yang baru saja terjadi tepat di depan mata mereka? Sebuah sihir yang menggabungkan cahaya dan kegelapan. Bahkan itu tidak ada dalam catatan yang ditinggalkan oleh umat manusia. Itu adalah campuran gila antara cahaya dan gelap. Dan itu memunculkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bisakah Chai-Er melawannya? Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis di sini, dia pasti akan terkejut melihat hal seperti itu. Pada saat ini, Chai-Er meluncurkan serangan keduanya. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan dan tubuh Chai-Er meluncur ke depan dengan tenang, sebelum bergegas ke bola gabungan cahaya dan gelap. Cahaya putih aneh memanjang dari sabit Dewa Kematian dalam bentuk benang yang dengan gesit mengelilingi bola cahaya itu. Sangat mengejutkan. Benang putih itu perlahan memotong di tengah bola cahaya yang menggabungkan cahaya dan gelap, melepaskan semua energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Campuran cahaya dan kegelapan berhenti, dan cahaya di mata para tengkorak itu berdenyut sekali lagi, melakukan tindakan yang sama dengan meluncurkan serangan lainnya. Kombinasi dari domain itu awalnya adalah serangan terkuat mereka. Jika bukan karena Chai-Er, mereka tidak akan menunjukkan gerakan ini. Tetapi serangan kedua dari Chai-Er mengejutkan mereka sekali lagi. Benang putih tipis itu bahkan lebih menakutkan dari serangan sebelumnya. Karena itu adalah kekuatan pemurnian yang tidak ada elemen yang memiliki kesempatan untuk melawan. Kedua kerangka yang menjaga lantai ini tidak diragukan lagi adalah penjaga nomor 1 dan 2 dari 12 penjaga suci. Sebagai makhluk paling kuat dari semua penjaga suci, mereka adalah dua penjaga utama dari Eluk Sang Bencana Tidur. Melihat bola cahaya akan meledak, kedua ahli itu secara bersamaan melakukan gerakan yang sama. Penjaga suci pertama, prajurit suci, mengayunkan pedangnya dalam gerakan melingkar membuat lingkaran. Sedangkan penyihir hitam membuat gerakan yang sama dengan tongkatnya. Karena benang putih yang merusak, bola cahaya hanya membutuhkan sedikit waktu untuk diarahkan. Dengan elemen cahaya dan elemen kegelapan menyembur keluar dari kedua sisi sekaligus, dengan cepat meleleh menuju prajurit cahaya dan penyihir kegelapan. Di sisi lain, setelah melihat adegan seperti itu, Lin Xin terlihat bergetar tanpa disadari. Kedua penjaga suci ini tidak hanya memiliki kendali yang sangat tinggi, tetapi juga pemahaman sempurna atas wilayah mereka sendiri. Dan sekarang Chai-Er menghadapi keduanya. Tekanan yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah Long Hao Chen, dia mungkin belum tentu akan bisa mengalahkannya. Cahaya dan kegelapan dengan cepat ditarik ke arah yang sama, menyebabkan pemandangan yang menarik mengikuti di lantai ke-6 menara. Namun, kedua penjaga suci itu jelas tidak memiliki waktu yang mudah untuk mendapatkan kembali domain mereka. Mereka harus mempertahankan serangan balik yang cukup besar darinya. Dua erangan terdengar pada saat bersamaan, menarik kembali fluktuasi energi spiritual yang mereka lepaskan menjadi sangat panik. Menghadapi dua ahli sejati yang memegang sihir kombinasi cahaya dan kegelapan, Chai-Er bahkan tidak menderita kerugian, tetapi memiliki keuntungan. Jika ini tidak terjadi tepat di depan mata mereka, siapa yang berani mempercayainya? Saat ini, Chai-Er menutup matanya, dan cahaya di dalamnya langsung menghilang. Teknik kedua dari 7 seni Dewa Kematian, kematian dalam pemurnian. Chai-Er telah memperoleh beberapa pemahaman sejak pertama kali dia mengikuti Long Hao Chen di sini. Pemahaman ini berasal dari energi kematian di dalam menara. Menara kematian adalah alat ilahi terkuat dari Eluk Sang Bencana Tidur,
yang dapat menyerap jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi siapa yang bisa membayangkan berapa banyak energi kematian yang keluar darinya? Dan apa itu dewa kematian? Itulah dewa yang mengendalikan kematian itu sendiri. Bukan pembawa kematian, tetapi pemurnian kematian. Dengan itu, dia bisa mengubah semua energi kematian menjadi kekuatannya sendiri. Itulah kekuatan dari dewa kematian. Melangkah ke depan, tubuh Chai-Er menjadi ilusi. Dan serangan ini datang pada saat yang sama ketika cahaya dan kegelapan itu memudar. Dengan suara desi ringan, sosok Chai-Er muncul begitu saja. Dia telah muncul tepat di titik tengah antara dua penjaga suci. Teknik ketiga dari 7 seni dewa kematian, jeritan kematian. Kekuatan 7 seni dewa kematian selaras begitu sempurna dengan Tungku Samsara dan sabit dewa kematian. Namun, Chai-Er juga harus membayar harga yang mahal. Melepaskan kematian dalam pemurnian, Chai-Er harus kehilangan indera penglihatannya. Saat ini, matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Semua jenis kenangan yang dia miliki dengan Long Hao Chen melintas di benaknya, yang menyebabkan dia memasuki keadaan khusus. Orang bisa melihat lingkaran cahaya menyebar dari tempat Chai-Er saat ini menghantam dua penjaga itu. Serangan itu telah menyebabkan dua penjaga suci mengerang sekali lagi. Cahaya di mata mereka berdenyut dengan keras, dan retakan bahkan muncul di dahi penjaga suci kedua, penyihir elemen kegelapan. Jeritan kematian merupakan serangan yang ditunjukkan kepada jiwa. Dan gerakan Chai-Er tidak hanya berhenti di situ. Ketiga teknik itu telah memberinya kendali yang kuat dalam pertempuran. Sebagai dewa yang dipilih seperti Long Hao Chen, kebangkitan Chai-Er seharusnya meningkatkan kekuatannya. Tetapi karena keadaan ingatannya yang hilang, kekuatannya masih dalam keadaan adaptasi. Saat ini sekali lagi menjadi ilusi. Niat membunuhnya yang meluap sudah memenuhi seluruh lantai ke-6. Seolah-olah dia memiliki wilayahnya sendiri. Begitu dia menghilang, penyihir hitam tiba-tiba bergetar hebat, cahaya di matanya berdenyut dengan keras. Mengambil napas panjang, dia bisa merasakan bahwa dia adalah target dari serangan Chai-Er berikutnya. Tanpa berpikir, dia segera mencabut tongkatnya saat Chai-Er menghilang dan meletakkannya di depan. Dan kemudian, cahaya hitam keunguan muncul dari dadanya. Itu berubah menjadi bola berwarna hitam setinggi 2 meter yang membungkus seluruh tubuhnya. Benar, bola hitam itu masih merupakan kekuatan domainnya. Tetapi di bawah kendalinya yang hebat, domain itu ditekan menjadi ukuran 2 meter, yang membuatnya jauh lebih kuat. Dan ketika itu terbentuk, Chai-Er muncul tepat di atas kepalanya tanpa peringatan apapun. Sebuah kristal abu-abu muncul di depan dahinya, dan sabit dewa kematian perlahan diayunkan. Selanjutnya, sabit besar itu masuk ke dalam bola hitam tanpa perlawanan apapun. Teknik keempat dari 7 seni dewa kematian, ciuman kematian. Domain seperti itu sebenarnya masih terbelah dua oleh serangan ini. Seseorang bisa dengan jelas melihat sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya secara tiba-tiba menembus bola hitam, dan itu menghancurkan lebih dari setengahnya. Penyihir hitam itu mundur ke setengah domain yang tersisa, sedangkan tangan kanannya sudah hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat yang sama, prajurit cahaya dari sisi lain mulai bergerak. Dalam cahaya terang, pedangnya diacungkan ke depan. Sinar cahaya yang kuat sepertinya menyatu saat tubuhnya berkedip seperti kilat di tengah gerakannya. Melihat itu, Chai-Er segera mengubah posisi. Kristal di dahinya sudah menghilang, tetapi cahaya abu-abu yang kuat muncul dari dadanya. Semua lingkungan tiba-tiba melambat. Chai-Er bergerak perlahan, tetapi prajurit cahaya yang awalnya berlari dengan kecepatan cahaya itu juga melambat. Dalam proses ini, sosok abu-abu muncul dari tubuh Chai-Er, yang sangat mirip dengannya, tetapi itu tampak ilusi. Teknik kelima dari 7 seni dewa kematian, penghancuran kematian. Dalam proses perlambatan, saat berikutnya setelah sebuah simbol terbentuk,
sabit Dewa Kematian berubah menjadi 7 senjata dengan bentuk yang sama. Yang pertama menjadi yang paling lambat, sementara yang berikutnya sedikit lebih cepat, dengan masing-masing mengikuti satu sama lain. Pada saat sabit besar itu menyapu penyihir hitam yang terluka parah, 7 sabit menjadi satu, sebelum terbang menuju prajurit cahaya yang sedang bergegas. Dan dalam sekejap, ruang dan waktu kembali normal. Penyihir hitam saat ini sudah berada di bawah kaki Chai-Er, dan dia langsung menghilang menjadi kilatan cahaya abu-abu yang segera masuk ke dalam liontin abadi. Sampai pada titik ini, Chai-Er sudah harus menggunakan 5 teknik dari 7 seni Dewa Kematian sejak awal pertarungan. Tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dari permukaan, Chai-Er saat ini terlihat tidak berbeda dari biasanya, seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Tetapi semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa ketika 7 seni Dewa Kematian mencapai tingkat seperti itu, serangan balik yang ditimpanya akan sangat menakutkan. Dan pada detik berikutnya, Chai-Er kembali bergerak, melemparkan dirinya ke arah prajurit cahaya yang memiliki api suci naik ke seluruh tubuhnya. Chai-Er saat ini berada dalam kondisi pikiran yang luar biasa. Sabit Dewa Kematian meluncurkan serangan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan ketika bayangan pedang menyinari dirinya, cahaya di mata prajurit itu berdenyut ketakutan. 5 teknik dari 7 seni Dewa Kematian diluncurkan menjadi satu, melepaskan kekuatan tak terelakkan dari Dewa Kematian. Sebuah perjalanan di tanah kematian yang tak tertandingi. Dan itu adalah teknik ke-6 dari Dewa Kematian, kematian dalam perjalanan. Teknik pertama, kematian masa kecil, memaksa prajurit cahaya untuk menggunakan pedangnya yang hampir tidak melawan dengan semua miliknya. Tetapi teknik kedua mengisi pedangnya dengan retakan. Seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya pemurnian. Kemudian jeritan kematian mengunci tubuhnya dalam keadaan kaku, sebelum ciuman kematian dan kehancuran kematian muncul secara bergantian. Dan saat ini, Chai-Er telah muncul tepat di belakang prajurit cahaya itu. Kilatan warna abu dan putih perlahan menyebar dan lingkaran cahaya samar-samar melintas. Chai-Er berdiri diam di sana, tangannya masih memegang sabit Dewa Kematian. Dia terlihat sangat tenang saat pancaran abu-abu di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan suara pecah, cahaya yang membeku langsung hancur seketika, dan terlihat sebuah cahaya kemasan melesat sebelum masuk ke dalam liontin abadi. Benar, dia berhasil. Mengandalkan kekuatan dari 6 teknik dari 7 seni Dewa Kematian, dia berhasil mengalahkan 2 penjaga suci dari langkah ke-9. Pada saat ini, Chai-Er tampaknya berada dalam keadaan yang jauh lebih ringan daripada rekan-rekannya yang sebelumnya terluka parah. Yang lain tidak tahu tentang serangan balik yang harus dipertahankan Chai-Er setelah menggunakan 6 teknik Dewa Kematian. Saat ini, Chai-Er masih berdiri dengan tenang, tetapi saat berikutnya tubuhnya tiba-tiba bergetar. Beberapa pancaran cahaya tersebar dari dadanya. Yang pertama berwarna merah, kemudian biru, hijau, kuning, hitam, dan akhirnya lingkaran emas berputar dan berkedip di sekitar satu sama lain. Itu menyebabkan sosok cantik Chai-Er mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pancaran warna-warni ini berkedip, seluruh menara menyala, dan cahaya warna-warni ini bersinar di tengah-tengah menara kematian. Itu adalah pencahayaan yang menyilaukan, memberikan perasaan kecerahan yang tak terlukiskan. Seluruh pancaran cahaya ini keluar dari liontin abadi yang tergantung di dada Chai-Er. Tubuhnya terus bergetar, dan saat berikutnya pancaran warna-warni pada tubuh Chai-Er bersinar lebih luar biasa. Menggunakan 6 teknik Dewa Kematian sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Teknik pertama tidak menyebabkan reaksi apapun. Tetapi mulai dari teknik kelima, serangan balik akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Hilangnya indera di seluruh tubuh seseorang akan mengakibatkan kematian. Dan saat ini, Chai-Er hanya memiliki indera ke-6 yang tersisa, yaitu pikiran. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhannya sudah menghilang.
meninggalkannya hanya dengan pikiran. Saat ini dia sudah sangat lemah, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Tetapi seketika perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan perasaan lemah menghilang dengan cepat, karena energi spiritual di tubuhnya terisi kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Faktanya, ini adalah kekuatan dari menara kematian. Pancaran cahaya multiwarna semakin kuat dengan Chai-Er yang ada di tengahnya. Yang membuatnya terkejut, Chai-Er menemukan bahwa indranya yang hilang tiba-tiba pulih kembali. Dia bukan satu-satunya yang mengalami perasaan seperti itu. Meskipun pusat cahaya multiwarna ini adalah dia, rekan-rekannya yang lain secara langsung terkena cahaya itu, termasuk Long Hao Chen yang tergeletak di tanah yang juga dibersihkan oleh cahaya tersebut. Yang lainnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dari cedera mereka. Hal yang sama terjadi bahkan untuk kehilangan kekuatan vital Zhang Fang dan juga Wang Yuanyuan. Cahaya ini benar-benar luar biasa. Tidak ada mantra terlarang penyembuhan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan cahaya itu. Saat ini semua orang bisa merasakan elemen dewa api, air, angin, bumi, cahaya dan kegelapan turun dan bergabung dengan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka semua orang. Chai-Er secara bertahap merasakan kilatan pemahaman memenuhi dirinya. Benar, semua ujian yang harus mereka tanggung sangat menantang, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewatinya. Tetapi meskipun begitu, ini hanyalah sebuah ujian, bukan pertempuran sampai mati. Tidak peduli seberapa kejamnya eluk sang bencana tidur, dia telah meninggalkan tempat ini demi memilih penerus untuk mewarisi kekuatannya, dan bukan untuk menyebabkan kehancuran. Jadi, setelah semua orang melewati ujian ke-6 ini, semuanya sepertinya berakhir. Itulah mengapa menara kematian menyebabkan cahaya pemulihan, membantu mereka pulih dari luka mereka dan mengisi kembali energi mereka. Tentu saja, Elux tidak menginginkan murid yang benar-benar terluka. Setelah beberapa waktu, di bawah pancaran cahaya multiwarna, luka setiap orang secara bertahap disembuhkan. Cahaya itu masih ada, tampaknya hanya berkumpul pada keduanya, Long Hao Chen dan juga Chai-Er. Sungguh hal yang aneh untuk dilihat. Long Hao Chen jelas sudah mati, namun cahaya warna-warni itu terus mengalir di dalam tubuhnya, dan hal yang sama berlaku untuk Chai-Er. Akankah kapten akan dibangkitkan seperti itu? Lin Xin mengajukan pertanyaan itu dengan sedikit harapan. Di sampingnya, Han Yu diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak. Bagaimanapun, kapten sudah mati. Sepertinya kita harus menuju lantai ke-7 menara. Tetapi di mana lantai ke-7? Chai-Er sudah melewati lantai ke-6, tetapi kenapa tidak ada jalur untuk lantai 7 yang muncul? Chen Yinger bertanya dengan tidak mengerti. Di sisi lain, Zhang Fang menjawab, "Untuk saat ini, kami hanya bisa menunggu. Mungkin itu akan keluar setelah cahaya ini berhenti." Waktu terus berlalu, menit demi menit. Dan tepatnya setelah 12 jam berlalu, cahaya multiwarna mulai meredup dan menghilang secara perlahan. Chai-Er mulai membuka kedua matanya. Melihat itu, semua orang segera bergegas ke arahnya. Si Masian mengambil mayat Long Hao Chen di pelukannya sebelum berlari untuk bergabung dengan sisi Chai-Er. Chen Yinger meraih lengan Chai-Er dengan penuh perhatian memperhatikan wajahnya. Kemudian dia bertanya, "Chai-Er, bagaimana keadaanmu?" Di sana, Chai-Er menunjukkan senyuman tipis. "Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka serangan balik dari 7 seni Dewa Kematian benar-benar dihilangkan." Mendengarnya, Chen Yinger segera berteriak kegirangan. Mereka semua tahu bahwa setelah mencapai ke-6 dari 7 seni Dewa Kematian, reaksi Chai-Er kemungkinan besar akan bertahan selama beberapa tahun, dan beberapa bagian dari dirinya mungkin tidak akan pernah pulih. Dan ketika semua orang dalam kegembiraan, dada Chai-Er tiba-tiba menyala. Keadaan ini tidak sama dengan pancaran warna-warni sebelumnya. Di leher Chai-Er, liontin berbentuk tengkorak mulai mengeluarkan suara.
Kalung yang mengikatnya menghilang di tengah cahaya yang cemerlang. Tengkorak emas itu perlahan melayang di atas kepala Chai-Er. Mata kecilnya tiba-tiba menyala. Dua cahaya di dalam matanya melesat seperti dua jarum menuju ujung lantai ke-6. Kemanapun cahaya itu lewat, lantai 6 yang semula tampak berkabut segera menyala. Dan di ujungnya, patung Elux mulai terlihat. Patung ini seluruhnya berwarna emas, dengan hanya titik jantung yang berwarna hitam. Tubuh yang cemerlang, bahkan dengan hati yang mati dibasahi kegelapan. Mungkin ini adalah gambaran paling benar dari Elux sang bencana tidur. Dibandingkan dengan patung di lantai ke-5, yang satu ini sedikit memberikan kesan yang jauh lebih menyedihkan. Cahaya yang ditembakkan dari mata tengkorak emas yang berasal dari liontin abadi masuk ke dalam mata patung itu. Dan segera api kemasan yang kuat menyala sebagai hasilnya ketika seluruh lantai ke-6 juga menyala. Suara tua tiba-tiba terdengar. Selamat datang di lantai ke-6 menara. Melihat kamu sudah berhasil sampai di sini membuktikan bahwa kamu cukup kuat. Lewati tangga ini, aku akan menunggumu di lantai ke-7. Kamu hanya perlu bertemu denganku untuk mewarisi kekuatanku.